Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, alhamdulillah malam hari ini tim KC bisa melanjutkan eksplorasi dengan komplit ya. Jadi malam hari ini tim KC masih eksplorasi tentang menggali informasi dari nenek ruwing itu teman-teman. Dan nenek ruwing itu tidak bisa dipegang umumnya karena nenek ruwing itu mempunyai kecerdasan dan kelicikan yang tidak bisa kita tebak. Betul. Maka hati-hati banget dengan setiap perkataan nenek ruwing. Waktu maghrib tadi sore, tapi nggak video kan, saya bertemu dengan Raja Kandarjaya yang kemarin sempat menemui kita bahwasanya malam ini juga beliau menunggu kedatangan saya di tempat prasasti waris itu ya kemarin. Utamakan sholat dulu teman-teman. Ya, Bang. Tidak masalah video kami di skip, asal teman-teman itu utamakan ibadah ya Bang. Habis itu nggak ditonton nggak apa-apa teman-teman. Ini cuma hiburan, yang penting kan. Ikut dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wakili. Iya. Tim kasih. Tolong Nenek ruwing, astagfirullah. Muncul di sana. Baru saya mau panggil kamu, malah ini langsung masuk ke BM. Gitu ya, Bang. Drama apa lagi nih yang mau kau berikan kepada kami? Muak. Ternyata Ger menghalalkan segala cara tidaklah menuai hasil yang abadi Ger. Justru malah nenek mendapat petaka besar Ger. Bagaimana nenek bisa meyakinkan saya bahwasanya omongannya nenek itu benar? Coba lagi, Mbak. Ada celeng ini, Mbak. Saya yakin Cengger bisa melihat nenek bahwasanya nenek berkata sungguh-sungguh Ger. Coba kamu Bang. Nenek coba saya pengen lihat. Saya sih nggak percaya Bang. Munafik. Dusta. Gimana, Mas? Beneran tuh. Hah? Beneran gimana? Serius lah. Jangan ditipu lagi Mas, nanti terulang kedua kalinya lagi Mas. Setiap makhluk itu mempunyai kelemahan. Iya. Harapan nenek Cengger bisa mendapatkan mahkota itu. Lalu serahkan kepada cucu nenek, Kandarjaya dan Jagadraksa. Benarkah yang diucapkan nenek? Benar Ger. Nenek tidaklah layak memimpin kerajaan itu, Kandarjaya dan Jagadraksa. Itu sudah memimpin ratusan tahun. Dia bisa mempertahankan. Lalu jika Cengger bersedia, karena nenek sudah terlalu hina, tolong bantu leburkan nenek Ger. Astagfirullah. Gak boleh ngomong seperti itu, Nek. Setiap kesalahan, kalau kita mau benar-benar bertobat itu masih ada jalan, diberi jalan. Ciri-ciri makhluk yang merebut paksa tahta itu seperti apa? Atau mungkin bocoran nama apa? Nenek masa tidak tahu sih? Tidak Ger. Nenek baru melihat makhluk itu Ger. Itu yang nyerah satu kerajaan itu apa gimana? Benar Ger. Jumlahnya sangat banyak. Mau jadi repot banget ini ya. Saya tetap menepati janji saya dulu, karena janji adalah hutang. Setelah itu nanti saya bisa ceritakan kepada beliau Raja Kandarjaya mengenai kejadian yang menimpa nenek ini. Nenek hanya bisa membantu doa. Semoga Cengger bisa mendapatkan mahkota itu. Kita hati-hati, titik pegang belakang. Nenek pamit Ger. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Positif dulu. Masuk. Udah. Oke teman-teman, kita Lanjut, ya. menuju ke sana. Udah dengerin Bang, namanya juga media. Tor, tambahin dong media tua. Megang mahkotanya itu loh Mas. Loh, ini mahkotanya loh. Siapa ini ya? Assalamualaikum. Bertemu dengan saya.
pertama kita bertemu adalah saat hujan turun dengan lebatnya. Panjang lebar. Sampean itu siapa kok membawa mahkota raja yang sedang kita cari? Saya Raka Sota. Raka Sota. Kasuta. Golek kencana itu. Wah, Banjarsari. Itu istriku. Sekarang Banjarsari sudah menjadi istrimu, Raka Sota. Seperti itu. Selamat Raja Raka Sota atas perjodohan itu berhasil berarti. Itu karena bantuan darimu, saudaraku. Terus tujuan Raka Sota itu apa? Baiklah. Terima ini. Mahkota. Terima ini. Untuk apa? Ini buat saya. Tentu. Ini untukmu. Ini adalah hakmu. Tunggu Raka Sota. Kau dapatkan ini dari mana, Raka Sota? Kau mau memberikan mahkota itu kepada saya. Tentu karena kau mencarinya. Saya pun tidak mau menerima jika kau tak memberitahukan kepada saya bagaimana cara kau mendapatkan mahkota itu. Apakah itu lebih penting daripada mahkota ini? Ya, semua yang ada di dunia ini bukan seberapa yang kita punya, tapi bagaimana kita bisa mencari benda itu. Saya mendengar kau mendapatkan mahkota ini dengan cara menyerang kerajaan. Ya, memang itu yang saya lakukan. Karena menunggu kalian untuk mengunjungiku mungkin sangatlah lama. Dan mungkin jika saya membantu kalian, ini akan mempercepat pertemuan kita. Dan saya tidak ingin bertemu dengan kalian tanpa membawa apapun yang bermanfaat untuk kalian. Jadi, dengan membawakan mahkota ini, saya pikir ini adalah hal yang pas sebagai hadiah untuk kalian. Ya, memang saya akui. Tidak hanya saya sendiri yang datang ke sana. Malaikat saya membawa satu kerajaan. Semua prajurit-prajuritku untuk menyerangnya. Dan itu memang tidak mudah. Karena walau sedikit saya mengetahui apa yang sedang kau rencanakan. Ya. Saya harus berhadapan dengan nenek-nenek itu. Adalah hal yang berat. Tetapi tenang saja manusia. Karena saya tidak menghabisinya. Saya tahu kau memiliki banyak kebaikan. Dan jika saya mau sampai membunuhnya, mungkin saya tidak akan lagi menjadi saudaramu. Apakah jika mahkota itu kau kasihkan kepada saya, jika saya tidak mau menjadi raja di kerajaan itu, akan saya kembalikan kepada pemilik asli, kamu ikhlas? Apapun yang kau mau. Saya ingatkan lagi, saya membantu karena kau membutuhkan. Untuk alasan apa yang ingin kau lakukan ke depannya, saya pikir itu bukan urusanku. Baik, jika ini adalah pemberianmu dengan ikhlas, akan saya terima. Tapi hanya sebatas perantara saja. Habis ini saya akan kembalikan ke pemilik aslinya, Raka Sota. Saya tidak mengetahui sejarah tentang kerajaan ini. Yang saya tahu kau mencari mahkota itu dan saya ambilkan untuk kalian. Dan itu memang tidak mudah. Benar-benar luar biasa kekuatan dari kerajaan ini. Iya, Mama. Akan saya antar kalian sampai kalian menemuinya. Terima kasih, Raka Sota. Masuk. Akan saya lanjutkan perjalanan ini. Berhati-hatilah. Salam untuk kalian. Ya. Duhai sana. Udah. Menyala. Aduh, Pak. Astagfirullah. Dopak, biar dopak dateng. Astagfirullah. Aduh, kok kayak mau nyerang, Mas? Astagfirullah.
Manusia, kerajaan Segolok Geni telah hilang. Dalam waktu semalam, kerajaan itu hilang. Kerajaan Segolok Geni hilang. Kamu ngapain lu? Kerajaan itu. Cepatlah manusia, bantu saya untuk mencarinya. Iya, nanti saya bantu, tapi jangan pegang-pegang dulu dah. Kamu tenang. Jangan. Loh. Yang tenang. Saya akan ceritakan. Saya tidak punya waktu untuk mendengarkan cerita itu. Dulu saya mempunyai sahabat dari bangsa kamu yang bernama siapa, Bang? Rakasota. Kondangan. Rakasota sama juga. Rakasota adalah raja, di mana yang mengambil kerajaan itu adalah Rakasota. Dan Rakasota itu sahabat saya. Jadi Rakasota mengambil itu untuk saya, bukan hilang. Ceritakan kembali ceritamu manusia. Pulang. Perkataan Rakasota itu sendiri. Lalu di mana mahkota itu manusia? Mahkota itu sekarang ada di saya. Rakasota sudah memberikan itu kepada saya. Apa? Senyum. Tapi bohong. Tapi bohongan. Bijak dulu kah? Boleh saya melihatnya untuk buktinya? Ini. Masa kau tak bisa melihatnya? Itu udah ada di saya. Bukan saya. Apa benar yang saya rasakan di dalam gedang ini? Nah, maumu apa? Ada apa? Cepat serahkan itu kepada Tuan Raja Gandarjaya Tujuh Gatrakso. Akan saya serahkan. Kebetulan saya juga mudah mempunyai janji mau bertemu. Cepat lakukan apa yang harus kau lakukan Maria, sebelum dirimu terlambat atau ada yang lain untuk menghancurkan apa yang sedang kau perjuangkan ini. Takut lebur Peluk Marcel dulu, minta maaf. Ya, minta maaf lah. Minta maaf. Kamu tadi menjatuhkan Marcel loh. Pak Panglima Marcelo. Peluklah sahabatmu itu. Mungkin ini akan sangat menyakitkan. Meluk masa menyakitkan lah. Itu Padahal kasih ada sayang apa? loh. Astaga. Oke, Kamu siap-siap aja. kita lanjut. Tinggal melangkah satu bukit lagi kita akan sampai, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo berangkat. Let's go. Ketika itu akhirnya kita tetap melanjutkan perjalanan sampai di depan prasasti Andumaris itu ternyata kita itu kesiangan, teman-teman. Itu sangat disayangkan. Jadi saya mencoba merasakan cari-cari energinya dari raja itu sudah nggak ada. Jadi kita putuskan mau nggak mau kita harus pulang. Dan malam hari ini, teman-teman, harapan besar saya Raja Gandarjaya dan Jagatrekso itu sudah menunggu kita di sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih. Ini yang satu. Siapa ini? Ini baru lihat. Coba dik. Aduh, jangan ninjak. Assalamualaikum Tuan Raja Gandarjaya. Salamun saya terima. Dan salam rahayu untuk kalian semua. Kedatangan saya ke sini sebenarnya sudah menanggung beban yang sangat malu kepada Tuan Raja. Dikarenakan saya tidak bisa menepati janji saya kepada Tuan Raja bahwasanya saya menemui Tuan Raja tadi malam. Sebenarnya saya sudah berangkat, Tuan Raja, tapi mohon maaf, di perjalanan kami menuju ke sini itu ternyata sangatlah berlika-liku dan saya itu dihadang banyak makhluk, Tuan.
Betul. Baiklah. Itu tidak masalah bagiku. Karena memberikan toleransi kepada sesama makhluk adalah hal yang wajar dan harus dilakukan. Terima kasih Tuan Raja. Dan memberikan toleransi kepadamu itu bukanlah masalah bagiku. Karena saya pikir kau sudah menanggung beban yang sangat luar biasa dari kerajaan kami. Betul seperti yang Tuan Raja katakan. Tadi malam ketika saya berangkat menuju ke sini, tiba-tiba Nenek Ruing menghadang perjalanan saya dan membawakan kabar sebuah bencana, derita, bahwasanya takhta dan mahkota yang direbut dari Tuan Raja Kandarjaya dan Jakatrekso telah hilang. Nenek Ruing mengatakan satu malam suntuk ada serangan yang mengakibatkan kalahnya Nenek Ruing itu dan diambilnya mahkota yang dipegang oleh Nenek Ruing itu. Dan Nenek Ruing itu menyesal, Tuan Raja, atas perilaku yang telah diperbuatnya, dan bahkan Nenek Ruing berpesan kepada saya, jika nanti mahkota itu bisa dikembalikan lagi, Nenek Ruing tidak mau lagi untuk menggunakan mahkota itu. Justru malah menyuruh saya untuk mengembalikan ke pemilik asli, yaitu Tuan Raja Kandarjaya dan Jakatrekso. Betul. Alhamdulillah Tuan Raja, saya tidak melihat ada luka sedikit pun pada diri Nenek Ruing itu. Siapa gerangan yang berani mengajarnya? Saya bertemu sebuah makhluk, raja juga beliau, yang bernama Rakasota. Siapa dia? Beliau sudah pernah bertemu dengan saya. Dalam pertemuan itu, waktu itu Tuan Raja Rakasota itu tergulung dalam pusaka golek bencana. Berarti kau mengenalnya sebelum dari itu? Oh ya, saya mengenal sudah lumayan lama. Beliau ternyata pelaku dibalik perebutnya mahkota dari Nenek Ruing. Beliau melakukan itu hanya bertujuan untuk membalaskan budi apa yang telah saya perbuat kepada beliau-beliau. Lalu bagaimana dengan mahkota itu? Dan alhamdulillah Rakasota menyerahkan mahkota itu kepada saya, dan Rakasota pun bersedia mahkota itu terserah untuk apa saya lakukan atau saya perbuat. Saya tetap teguh bahwasanya mahkota ini adalah milik Tuan Raja. Pastinya saya sudah mempersiapkan untuk mengembalikan mahkota itu. Di sini Tuan Raja, di mana Tuan Raja Rakasota menitipkan mahkota itu pada gelang saya. Mungkin Tuan Raja sangat peka dengan mahkota yang ada di gelang ini. Silahkan diambil Tuan Raja, saya pasrahkan. Semoga. Dan tidak lupa untuk dirimu manusia, atas semua perjuanganmu, kebaikanmu, dan ketulusan hatimu untuk menengahi apa yang terjadi kepada kami. Dan yang kedua, kau telah melakukan apa yang sudah diamanahkan kepadamu dengan sangat luar biasa, dengan sangat sempurna. Kau bisa mendapatkan mahkota itu tanpa kau harus melukai nenek kami, Nenek Ruing. Memang benar. Walau kan bukan dirimu yang melakukannya, tetapi atas perantara dirimu kau bisa mendapatkan itu. Itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan jika niatmu ingin mengembalikan mahkota itu terhadap kami, khususnya kepada saya pribadi, dengan sangat tidak bisa menerima itu kembali. Sudah saya putuskan, saya tidak akan menerima mahkota itu kembali. Yang pasti,
saya menolak pemberianmu itu. Karena saya pikir saya sudah tidak patut lagi menjadi raja. Kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan sudah tidak pantas lagi untuk diampuni. Kesalahan saya dalam memimpin kerajaan, memimpin sebuah kesalahan, perang saudara, dan mudahnya saya dibodohi oleh kepalsuan, padahal itu dari keluarga saya sendiri. Baik, jika itu adalah keputusan dari Tuan Raja Gandarjaya, saya pasrahkan kepada adik Tuan Raja, yaitu Jagadreksa. Assalamualaikum Tuan Jagadreksa. Salam Mas. Saya berikan mahkota ini kepada Tuan Jagadreksa. Semoga mahkota ini bisa diterima dengan baik oleh Tuan Jagadreksa, sang pemilik asli mahkota ini. Kami persilakan. Untuk saya sendiri, saya ingin bertanya kepada kamu. Apa kau tidak mendengar pernyataanku dengan jelas? Kenapa Kang Mas memberikan tahta ini kepada saya? Padahal saya pun melakukan kesalahan yang sama seperti Kang Mas. Kita memiliki tanggung jawab yang sama, kesalahan yang sama. Akan tetapi, dosa saya sebagai kakak yang tidak mampu membimbing adik, itu tidak lagi dimaafkan. Itu adalah penyebab kenapa saya mempercayakan kerajaan itu kepadamu. Tidak, Kang Mas. Jika Kang Mas tidak menginginkan kerajaan ini, saya pun tidak ingin memiliki kerajaan ini. Kau dengar sendiri manusia. Saya sendiri menolak apa yang kau berikan. Dan saya pun menolak jika Kang Mas menolak. Bukannya Tuan Raja ingin kembalinya mahkota itu? Perlu ditegaskan lagi, kembalinya mahkota itu di atas kepala yang tepat. Dan saya pikir kepala kami bukan kepala yang tepat. Sedangkan Tuan Raja dan Tuan Raja adalah keturunan langsung dari Tuan Raja Sengkolo Geni. Perlu digariskan, Prasasti Maris di dalamnya, di bagian paling terkecil tersebutkan bahwasanya kerajaan ini bisa diturunkan kepada siapapun yang kami percaya, walau kami tidak memiliki ikatan darah terhadap mereka. Maka dari itu, jika kau ikhlas, Jagadreksa, maka saya akan memberikan mahkota ini kepada manusia yang ada di hadapan saya. Ya, saya ikhlas, Kang Mas. Saya percayakan itu kepadamu manusia. Tidak, Karena saya sudah mengawasi perjalananmu, ketulusanmu, kerelaan hatimu, perjuanganmu. Kamu memiliki itu semua syarat-syarat untuk menjadi raja. Dan syarat terpenting dari menjadi raja dari bagian kami adalah kepercayaan dari kami. Dan saya percaya itu kepada kalian. tidak Tuan Raja. Saya tidak mau memimpin kerajaan itu. Lagian saya juga manusia. Tentunya tidak bisa Tuan Raja. Saya tidak membutuhkan apapun di dunia ini. Saya hanya kepengen istiqomah menjalankan kehidupan yang benar sesuai tuntunan yang tidak ditentukan oleh Tuhan saya. Maafkan saya Tuhan Raja. Ini loh, kok pantas. Dan apa jika kau mau, kau bisa turunkan tahta itu kepada siapapun yang kau tunjuk, dan saya akan mempercayai keputusanmu. Nah itu mas. Tidak Tuan Raja. Saya pasrahkan kembali kepada Tuan Raja. Baiklah, jika di antara kita semua tidak ada yang pantas dan tidak ada yang rela untuk menggunakan mahkota ini, maka akan saya putuskan, akan saya pilihkan satu makhluk yang bagi saya dia
pantas untuk mendapatkannya. Silakan Tuan Raja, saya persilakan. Itu keputusan saya. Jika kau mengikhlaskannya akan saya lakukan. Baik, Kang Mas. Astagfirullah. Maksud Tuan Raja Ardopa? Dialah satu-satunya makhluk yang saya percaya saat ini. Oh, nggak salah pilih. Anu Tuan Raja. Saya lebih mengenalnya daripada dirimu. Kedatanganmu ke sini bukanlah untuk menjemput sebuah hukuman, tetapi sebuah kepercayaan terhadapmu. Apa itu, Tuan Raja? Mahkota kerajaan Segoro Geni telah ditemukan. Tak perlu berbohong walaupun itu demi kebaikan. Karena di sini saya tidaklah menghukummu, melainkan memberikan tata itu kepadamu. Sebuah kepercayaan terhadapmu. Sebagai tanda terima kasih atas perjuanganmu dari dulu. Di saat kau menemani ayahanda kami. Dan itu bukti kecintaan saya terhadapmu. Dan kecintaan ayahanda saya, Segoro Geni, terhadapmu. Bersediakah dirimu, Ardopa? Tidak, Tuan Raja. Apakah kau bersedia dihukum? Karena kau sudah menolak tahta ini. Lebih baik saya dihukum. Lebih baik saya dihukum oleh Tuan-Tuan Raja. Lebih baik saya dihukum daripada saya tunjuk sebagai untuk memimpin kerajaan Segoro Geni. Bagiku sedikit pun tidak bisa. Saya hanya untuk mengabdi dan mengabdi, Tuan Raja. Jika kau beri hukuman untuk kuleburkan, apa kau bersedia? Saya bersedia, Tuan Raja. Daripada saya untuk memimpin, karena saya tidak bisa, tidaklah pantas. Lebih baik saya dihukum atau bahkan dileburkan, Tuan Raja. Saya siap, Tuan Raja. Untuk dileburkan saya siap. Coba Ardopa berdirilah. Tunggu sebentar. Mungkin akan lebih baik jika saya katakan ini di depan rakyat-rakyatku. Berkumpullah. Mungkin tidak ada raja saat ini di kerajaan kita. Tapi saya melihat mahkota itu. Dan saya berhak memutuskan keputusan yang terbaik untuk kerajaan Gandarjaya dan Jagadraksa. Berkumpullah di hadapanku dan di hadapan manusia ini. Saya Gandarjaya menyatakan setelah berbunyinya balo yang dipegang oleh Ardopa sebanyak 3 kali, itu pertanda bahwasanya kerajaan yang selama ini kita huni, masa kejayaannya telah selesai. Usai. Silakan Ardopa, lakukanlah apa yang saya mau. Ardopa, berikan mahkota itu dan akan saya hancurkan di depan rakyat Segoro Geni. Mas. Ardopa, pukulkanlah palu itu, palu pemberian ayahandaku untuk menghancurkan mahkota ini. Dua mahkota yang sudah dijadikan menjadi satu. Sebagai bukti, tidak ada lagi kerajaan Segoro Geni yang berdiri di atas bumi ini. Mas. Aduh.
Saya bersujud atas Tuhanku. Mohon ampunilah dosa kami. Sebagai rasa yang tidak bisa menanggung amanah yang kau berikan. Apakah kau benar-benar bersedia untuk menjalin hubungan persaudaraan denganku? Tentunya dengan lapang hati, Tuan. Jangan saya, bukan siapa-siapa lagi. Saya tidak memandang siapapun itu yang namanya saudara kita. Baik, Tuan Raja. Terima kasih banyak atas semua pelajaran yang Tuan Raja berikan. Kami hanya mendoakan semoga Tuan Raja, Antarjaya, Jabat Rukso, dan Ardova senantiasa sehat selalu, bahagia, dan dipermudah segala urusannya. Saya tidak bisa memberikan imbalan apapun. Saya ini sebuah pelajaran untuk diri saya sendiri dan kalian. Tuan Raja. Saya pamit. Salam. Salam rahayu dari kami. Prasasti Antum Waris sekarang menjadi sejarah, di mana prasasti ini sekarang sudah tidak ada kerajaannya lagi. Baik teman-teman, biarkan kami istirahat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara, dan salam Om Swastiastu. Mas, jadi sejarah ya buat sedulur kasih yang sudah nonton kan, berarti tahu sejarah Ini batu ini Mas. prasasti Antum Waris.